Selamat pagi. Perkenalkan, saya Putu Mutia Bintang dari kelas 10-4 SMA Negeri 8 Pekanbaru. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan atau gangguan yang dialami oleh lingkungan yang menyebabkan ekosistem pada lingkungan tersebut menjadi terganggu. Nah, perubahan lingkungan ini umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Jika membahas mengenai perubahan lingkungan, itu biasanya akan mengacu kepada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat-zat ataupun makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan tersebut mengalami penurunan kualitas hingga tidak dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Nah, berdasarkan video pembahasan, pencemaran lingkungan ini terbagi atas tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Namun, secara umum, pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan juga pencemaran cahaya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat polutan ke dalam udara sehingga menyebabkan udara mengalami penurunan kualitas. Nah, zat-zat atau gas-gas yang biasanya menjadi pencemar dari udara ini diantaranya adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pencemaran udara terbagi atas dua bagian, yaitu pencemaran udara primer dan juga pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang sumbernya itu berasal dari sumber pencemarnya. Contohnya adalah kendaraan bermotor, aktivitas pembakaran pabrik, dan juga AC. Lalu ada pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder adalah pencemaran udara yang sumber pencemarnya itu langsung berasal dari gas-gas pencemarnya atau reaksi dari gas-gas pencemarnya. Contohnya adalah sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan juga uap air yang jika direaksikan itu akan menjadi asam sulfurik. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara itu diantaranya adalah penggunaan AC yang dapat menghasilkan klorofluorokarbon, lalu asap dari kendaraan bermotor, dan juga asap dari aktivitas pembakaran pabrik. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat polutan ke dalam air sehingga menyebabkan air mengalami penurunan kualitas. Nah, pencemaran air ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti dibuangnya limbah ke dalam air, lalu ada digunakannya bahan yang beracun atau bahan peledak. Biasanya ini untuk aktivitas penangkapan ikan. Dan juga yang ketiga yaitu adanya kondisi khusus seperti kebocoran minyak pada laut. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat polutan ke dalam tanah sehingga menyebabkan tanah mengalami penurunan kualitas. Nah, penyebab dari pencemaran tanah ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama limbah domestik atau limbah rumah tangga, yang kedua yaitu limbah industri, dan yang ketiga yaitu limbah pertanian, yang biasanya umumnya dari pestisida. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis limbah. Nah, untuk jenis-jenis limbah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada limbah cair seperti minyak ataupun lumpur. Yang kedua yaitu limbah padat, yaitu sisa-sisa sampah yang padat. Yang ketiga yaitu limbah organik seperti sisa-sisa dari rumah tangga, terus sampah kebun, dan juga makanan busuk yang diuraikan oleh mikroorganisme. Yang keempat yaitu limbah daur ulang seperti logam dan juga limbah organik yang masih bisa didaur ulang. Dan yang kelima yaitu limbah berbahaya. Nah, limbah berbahaya ini dibagi menjadi 3, yaitu e-waste, limbah medis, dan juga limbah radioaktif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemanfaatan limbah. Nah, pemanfaatan limbah itu dibagi menjadi 2, yaitu pemanfaatan limbah organik dan pemanfaatan limbah anorganik. Yang pertama yaitu pemanfaatan limbah organik. Nah, pemanfaatan limbah organik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang melalui tahap daur ulang seperti reuse atau recycle, dan juga yang kedua yang tidak perlu melalui tahap daur ulang. Yang pertama yang melalui tahap daur ulang yang perlu melalui tahap reuse atau recycle ini contohnya adalah pembuatan pupuk kompos.
Nah, untuk yang tidak perlu melalui tahap reuse atau recycle ini, contohnya adalah kulit jagung yang bisa dijadikan hiasan ataupun ban karet yang dapat dijadikan tempat sampah. Yang kedua yaitu pemanfaatan limbah anorganik. Nah, pemanfaatan limbah anorganik ini terbagi menjadi 3, yaitu dengan daur ulang, tanpa daur ulang, dan juga limbah B3. Nah, pemanfaatan limbah daur ulang ini seperti kaleng, aluminium, ataupun baja. Sedangkan pemanfaatan limbah tanpa daur ulang itu adalah limbah yang dapat dimanfaatkan tanpa melalui proses reuse ataupun recycle. Yang ketiga adalah pemanfaatan limbah B3 atau limbah bahan beracun dan berbahaya. Nah, pemanfaatan limbah B3 ini dapat dilakukan dengan pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimiawi, dan pengolahan secara biologis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konservasi. Nah, konservasi ini dilakukan untuk menghentikan perubahan lingkungan. Nah, konservasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah konservasi sumber daya alam hayati. Nah, konservasi sumber daya alam hayati dapat dilakukan dengan membangun tempat untuk melindungi satwa seperti Taman Nasional yang contohnya itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua yaitu adalah konservasi tanah. Konservasi tanah dapat dilakukan dengan reboisasi, lalu ada pembuatan sekedan atau teras ring, dan juga dilakukannya rotasi tanaman untuk membuat tanah agar tetap subur. Yang ketiga adalah konservasi hutan. Konservasi hutan adalah perlindungan yang dilakukan kepada hutan yang dapat dilakukan dengan cara pembuatan perundang-undangan mengenai penebangan pohon. Yang keempat yaitu konservasi air. Nah, konservasi air ini dapat dilakukan dengan cara membuat waduk. Dan yang kelima yaitu konservasi energi yang dapat dilakukan dengan membuat alat-alat yang menggunakan energi alternatif untuk dimanfaatkan. Contohnya adalah pembuatan waduk, pembuatan kincir angin, dan juga pembuatan panel surya. Selain itu, ada beberapa cara yang digunakan untuk dapat mencegah pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama itu dapat dilakukan secara administratif. Nah, secara administratif ini nantinya akan dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah secara teknologis, yaitu yang akan dilakukan oleh semua masyarakat dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengolah sampah untuk menghentikan pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan secara edukatif, yaitu memberikan edukasi atau ilmu kepada masyarakat mengenai cara pengolahan sampah atau limbah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Selamat pagi.